Kembali pada asumsi dasar. Nah, ini yang biasanya dikatakan sebagai basis epistemologis, ya. Dan di sini ada masalah ontologis, epistemologis dan lain. Yang jelas ini persoalan-persoalan filsafat atau pandangan-pandangan filosofis itu ada di sini tempatnya. Dan kita kalau berdebat tentu yang filosofis berdebat pada level basic assumptions ini. Tapi biasanya ini kita tidak perdebatkan lagi karena masing-masing bisa punya pandangan yang berbeda dan sama-sama benarnya dalam level ini. Nah, yang kedua adalah nilai-nilai, Bapak sekalian. Mungkin sebagian kita masih menganut pandangan ilmu pengetahuan itu value free, bebas nilai. Tapi sebetulnya tidak. Ya, kalau kita melihat sekarang diskusi mengenai nilai dan ilmu pengetahuan, ya, ternyata yang namanya ilmu pengetahuan itu ada yang mengatakan sudah value laden, ya, sangat syarat nilai. Di sana penuh dengan nilai-nilai, hanya ya, kemudian orang tidak membicarakannya. Ya, orang yang mengatakan value free itu sendiri sebetulnya menganut sebuah value, ya, sehingga tidak ada yang namanya value free. Ya, sehingga orang mengatakan, oh dia tidak beragama. Ya, tidak beragama juga adalah sebuah agama secara filosofis, ya kan begitu. Ya. Nah itulah mengapa tidak ada yang namanya tanpa nilai, selalu ada nilai, hanya kemudian berbeda nilai yang dianut. Ya. Nah, nilai-nilai ini yang membedakan baik dan buruk, yang kemudian tanpa sadar kadang-kadang mengendalikan kita memilih problem, membuat pertanyaan. Ya. Apakah kita bicara tentang yang namanya soal resistensi, ya, atau soal oppression, ya, hegemoni, ya, itu pasti ada nilai-nilai tertentu yang kita anut. Ataukah kita bicara pembangunan, ya kan, kemudian harmoni, itu juga sudah menunjukkan nilai-nilai tertentu yang kita anut. Nah, nilai-nilai ini ya tanpa sadar sebetulnya kita anut dan kemudian mempengaruhi kita dalam memilih masalah dan melakukan kegiatan keilmuan. Ya. Sebagian misalnya kemudian sampai pada terapan karena dia menganut ilmu-ilmu tertentu, nilai-nilai tertentu. Ya. Sebagian yang lain tidak karena dia menganut nilai-nilai yang berbeda lagi. Ya. Jadi dalam yang namanya paradigma selalu ada nilai-nilai dan merupakan basis aksiologis dalam bahasa filsafatnya. Nah, model ini unsur yang ketiga ya Bapak sekalian. Ya. Dan kalau kita gambarkan dengan ini, maka kita melihat yang sangat dasar itu adalah dua hal ini. Ya. Nah, saya buat setara karena saya tidak tahu mana yang lebih dulu asumsi dasar atau nilai. Ya. Tapi kalau model memang itu bisa kita lihat munculnya dari asumsi-asumsi tertentu. Ya. Kemudian kita buat model. Ya. Tapi kalau asumsi dasar dan nilai ini seperti mungkin telur dan ayam, ya kita tidak tahu yang lebih dulu mana. Karena itulah saya buat sejajar teman sekalian. Ya. Dan ini merupakan elemen-elemen yang ada pada tataran yang kadang-kadang unconscious atau tidak secara eksplisit. Ya. Nah, kembali pada soal model. Ya. Dalam ilmu pengetahuan, saya kira kita tahu bahwa kita selalu melakukan modeling. Ya. Ilmu alam juga melakukan demikian, apalagi ilmu-ilmu sosial. Banyak sekali menggunakan analogi, perumpamaan. Ya. Dan ini merupakan ya katakanlah basis ontologis gitu ya, karena kita melihat fenomena realitas kita itu sebagai apa. Nah, model ini bersifat menyederhanakan Mas sekalian, dan tentu saja karena itu pasti ada kekurangsempurnaan, ya. Selalu ada distorsi. Ya. Hidup kita ini tidak bisa tanpa model. Ya. Mungkin kita merasa, oh ini yang paling benar. Nah, ya karena kamu nggak tahu yang lain kan gitu. Ya. Tapi kalau begitu tahu yang lain, oh iya ya, ada yang begitu. Ya. Misalnya, orang selalu menjelaskan segala sesuatu dengan sebab dan akibat. Ya kan? Kalau ditanya, mengapa? Karena begini, mengapa? Karena begitu. Kita pikir kemudian sebab akibat itu satu-satunya cara memandang dunia. Ternyata tidak. Ya. Kita bisa memandang dunia dengan cara yang berbeda. Nah, ini sekedar menunjukkan bahwa model itu selalu ya, menyederhanakan dan pasti hanya mengambil aspek-aspek tertentu. Karena itu, ya, ada yang produktif, ada yang tidak produktif, ada yang sesuai, kurang sesuai. Tapi kalau tidak sesuai nggak bisa. Pasti ada kesesuaian.
Hanya kesesuaian ini kemudian membuatnya jadi produktif atau tidak. Nah, ini yang penting untuk kita lihat ya. Kalau dalam studi kebudayaan ini sangat-sangat jelas bagaimana orang membuat model-model, dan model ini sangat menentukan kemudian cara pandang kita selanjutnya dalam memandang kenyataan ini ya. Tanpa sadar kita memang menggunakan model ini. Nah, yang paling penting dan Pak sekalian, kita memahami model-model ini ya. Karena kemudian kita tahu keterbatasannya. Oh, model ini hanya sampai di sini dia bisa mengungkap ya, kalau model yang ini sampai di sini mengungkapnya ya. Karena itulah kemudian kalau kita ingin tahu komprehensifnya, kita mungkin harus melihat dari berbagai macam model ya. Dari sana kita akan melihat fenomena itu menjadi lebih komprehensif karena bisa dari berbagai macam sudut pandang ya. Nah, disinilah kemudian mengapa itu kita katakan kalau terutama dalam ilmu sosial budaya, kebenaran itu menjadi relatif ya. Sangat tergantung pada model yang kita pakai ya. Sangat tergantung pada cara kita bertanya ya. Ternyata itu bukan satu-satunya yang benar ya. Kalau kita sudah dialog dengan orang lain, oh ternyata ya begitu. Nah, dalam ilmu sosial budaya, karena paradigma itu begitu banyak dan ternyata semuanya bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat, akhirnya kita sadar, oh iya ya, ternyata tidak ada yang paling benar ya dalam ilmu sosial budaya. Itu hanya persoalan sudut pandang. Persis seperti kalau kita melihat dalam arsitektur ya. Itu kita memandang dari sudut pandang mana. Rumah ini kelihatan begini karena dilihat dari sini, tapi dilihat dari sudut lain sudah berbeda ya kan? Dan itu kita tidak bisa menyalahkan, oh yang sana salah, yang benar ini. Karena kita berada di sana ternyata memang gambarnya seperti itu. Jadi model ini mau tidak mau harus kita sadari teman-teman sekalian ya. Karena tanpa sadar membentuk cara pandang kita terhadap realitas ya. Dan ini terkait dengan asumsi-asumsi dasar kita tentunya ya. Nah, yang berikutnya masalah yang diteliti teman-teman sekalian. Jadi Thomas Kuhn mengatakan bahwa sebuah paradigma biasanya muncul ketika ada pertanyaan baru yang tidak bisa dijawab dengan paradigma yang sudah ada. Muncullah kemudian paradigma baru untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, masalah ini kalau dalam dunia pengetahuan biasanya wujudnya hanya dua, yaitu pertanyaan atau hipotesa. Ya. Jadi pasti kalau kita melakukan penelitian itu hanya berawal dari dua ini, teman-teman sekalian. Kita bertanya atau kita membuat hipotesa. Kita bertanya kemudian berusaha menjawab, kita membuat hipotesa kemudian berusaha membuktikan kebenarannya ya. Nah, karena itulah kemudian ini yang biasanya ditanyakan pertama kali kalau kita melakukan penelitian ya. Masalahmu apa? Nah, baru kita jawab pada pembimbing begini. Nah, artinya kita sudah punya masalah yang diteliti. Nah, masalah yang diteliti harus jelas juga ya Bapak sekalian, karena kalau tidak juga tidak akan bisa kita jawab dengan baik. Nah, perumusan masalah ini saya katakan di sini menentukan konsep yang akan dipakai, menentukan metode dan hasil analisisnya atau teorinya. Karena itu sangat penting Bapak sekalian ya, siapapun yang menulis karya ilmiah, apakah itu skripsi, apakah itu tesis, apakah itu disertasi, maka sangat penting memahami masalah ini dan apa konsep-konsep yang ada dalam masalah ini ya, karena setiap masalah, rumusan masalah di dalamnya ada yang saya sebut keywords ya, konsep. Kalau kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan Ibu dan Pak sekalian ya, dulu yang namanya keywords ini nggak pernah jadi perhatian ya. Tapi sekarang kalau kita menulis karya ilmiah nggak ada keywordsnya dan kita sajikan di sana, nggak akan dimuat. Itu menunjukkan apa? Bahwa keywords sekarang disadari sebagai elemen yang penting dalam sebuah kerangka berpikir ya. Dan ini harus kita definisikan ya. Kalau mungkin dalam ilmu alam tidak begitu bermasalah ya. Tapi kalau dalam ilmu sosial ini sangat rumit ya. Karena apa? Istilah-istilah yang kita pakai adalah istilah sehari-hari bukan Pak sekalian ya. Kita bicara misalnya konflik ya. Kalau hanya ngomong konflik gampang sekali. Tapi begitu jadi kajian ilmiah, konflik harus didefinisikan, wah menjadi tidak mudah. Ya kan? Apa itu konflik? Ya kan? Apakah berantem seperti itu, ataukah tawur, ataukah bagaimana? Ya kan? Apa itu persaingan? Kelihatannya gampang dalam omongan sehari-hari,
Tapi begitu mau penelitian, yang mana sih yang namanya persaingan itu? Kalau definisinya kita nggak tahu dengan baik, kita nggak bisa mengumpulkan data. Karena kita nggak tahu barangnya, ya kan? Jadi definisi konsep ini menjadi sangat-sangat penting. Ini yang kadang-kadang kita lupakan, dan Pak sekalian. Kita taken for granted mengenai maknanya. Padahal tidak bisa. Begitu masuk dalam sebuah kajian, makna-makna ini harus jelas. Itulah mengapa tadi saya berangkat dengan konsep profetik dulu. Apa ini profetik? Paling tidak supaya kita punya gambaran yang sama. Nah, keywords ini itu kemudian akan turut menentukan metode penelitiannya, dan Pak sekalian. Kalau saya mengatakan konflik adalah ini, ya metode apa yang bisa saya pakai untuk mencari konflik ini, kan gitu. Kalau saya mengatakan konflik adalah pola-pola perilaku, berarti itu barang yang bisa saya amati. Tapi kalau saya mengatakan, oh ini konflik ideologi, belum tentu bisa saya amati karena ideologi pengetahuan. Apa metodenya? Nah, jadi definisi kita akan menentukan metode penelitian, metode pengumpulan datanya. Dan data kita bisa kualitatif maupun kuantitatif yang akan kemudian punya implikasi metode yang kita pakai berbeda. Saya mengumpulkan data kualitatif akan berbeda dengan mengumpulkan data kuantitatif. Bisa sama, tapi bisa juga berbeda. Nah, itulah mengapa kita perlu memahami dengan baik konsep-konsep dan kemudian juga metode penelitian, Bapak sekalian. Jadi kalau kita melihat pada paradigma tadi, semuanya terkait di Bapak sekalian. Mulai dari asumsi dasar sampai ke atas, sampai pada metode, sampai pada hasil analisis, atau teori. Nah, setelah metode analisis, nah mengapa saya memisahkan metode analisis dengan metode penelitian? Banyak yang teman yang protes. Oh, itu kan sama, riset sama analisis. Ya, belum tentu, tergantung. Kemarin saya diskusi dengan Pak Arkom, dan memang betul kalau di filsafat mengumpulkan data itu sekaligus juga analisis. Tapi kalau di antropologi tidak. Di sastra belum tentu, bahasa juga tidak. Orang bisa mengumpulkan data dulu. Kita ini kadang-kadang jadi tukang pengumpul data aja, ya kan? Dosennya yang punya proyek, ya kan? Mas, kamu bantu, ya. Jadi interviewer ini kuesionernya, kan gitu kan? Ya, kita jalan, mau wawancara ke sana kemari. Mas, dianalisis, bingung kita, ya kan? Nggak tahu kita kan. Artinya apa? Ya kita bisa jadi tukang mengumpulkan data, tapi belum punya metode analisis. Metode analisis itu ya ada di kepala ketua proyeknya, kira-kira gitu. Jadi kita kan gitu. Dan itu yang dia yang tahu, ya kan? Saya kira kita pengalaman ini, ya, terutama dosen-dosen, ya. Kan suka melekodo mahasiswa. Kamu mahasiswa, kamu jalan ke sana, wawancara sini, ya, kumpulkan begini, ya. Tapi kita juga nggak berani mengajak mereka analisis karena memang belum levelnya. Ya. Jadi kita harus, saya kira para mahasiswa juga tahu dan dosennya juga tahu, ya. Oh, ini nanti kalau suruh menganalisis mahasiswanya malah bisa repot gitu. Nah, itulah mengapa metode analisis saya pisahkan itu sekalian. Ya. Tidak sama mengumpulkan data dengan menganalisis data, itu dua tahap yang berbeda. Ya. Di sini kita mengklasifikasi data, membuat tafsir dan seterusnya. Nah, menjadi penting kita memisahkan ini. Nah, setelah itu kita punya teori. Jadi kalau kita bicara teori dalam paradigma ini, kita bisa mengatakan apakah teori itu adalah sesuatu yang kita pakai atau teori yang kita hasilkan, ya kan? Jadi ketika kita menggunakan paradigma, pasti dia akan menghasilkan sebuah teori, ya. Jadi teori itu tidak harus dihasilkan oleh seorang doktor, seorang guru besar, enggak. Asal penelitiannya baik, logis, ya, maka pasti dia menghasilkan teori. Kaidah-kaidah keilmuannya diikuti, pasti hasilnya sebuah teori, ya. Hanya masalahnya apakah ini teori yang baru atau teori yang sebenarnya sudah lama ada, kan gitu. Ataukah ini teori yang skopnya kecil yang disebut small theory, ataukah teori yang besar yang disebut grand theory, atau soalnya di situ. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa sama-sama menghasilkan teori, ya. Karena itu teori bisa dihasilkan oleh
S1, S2, S3 sejauh kemudian pendidikannya betul-betul mengikuti alur yang jelas dan setelah disepakati bersama. Nah, apa yang paling penting kemudian dari sini, dari teori ini, yang penting adalah kebenaran teori itu logis dan empiris. Ya. Tapi kalau dalam ilmu sosial budaya yang utama adalah yang logis. Ya. Empirisnya itu kita percaya aja deh, gitu. Ya. Karena kalau kita harus mengecek sendiri, ya, seperti saya di antropologi, 2,5 mati, ya kan? Membimbing mahasiswa 10, ya kan? Kemudian ngecek di lapangannya 10 orang, wah habis honornya, saya nggak cukup ya, tombok itu. Nah, jadi pasti kita percaya aja dengan apa yang ada di sana, tapi logika menjadi sangat penting. Karena itulah sebuah disertasi, skripsi, tesis itu nomor 1 harus logis. Benar tidaknya, nah itu masih bisa kita perdebatkan dengan empirisnya. Ya. Lain mungkin dengan yang ilmu-ilmu alam. Nah ini yang bisa diperlukan kadang-kadang. Nah, kita punya hasil analisis. Nah, satu elemen yang sangat jarang dibahas, tapi dalam postmodernisme dibahas adalah representasi. Orang sangat jarang bicara mengenai itu. Kalau bicara kita teori, orang nggak pernah bicara representasinya. Tapi kalau sekarang dalam dunia postmodern, dalam wacana postmodernisme, representasi ini nggak pernah bisa ditinggalkan, Ibu-Bapak sekalian. Ya, ternyata kita menulis disertasi, tesis, skripsi itu nggak sama coraknya. Ya. Berbeda paradigma, bisa berbeda cara menyajikannya. Ya. Kalau saya menggunakan strukturalisme Levi-Strauss, pasti hasil analisisnya, sajiannya berbeda dengan ketika saya menggunakan tafsir kebudayaan. Pasti berbeda. Jadi bentuk representasinya, corak representasinya tidak akan sama. Nah ini yang kadang-kadang terlupakan, Ibu-Bapak sekalian. Dan ini sangat jarang dibahas, kecuali oleh orang-orang yang punya tren posmo. Punya tren posmo itu suka sekali bicara tentang representasi. Karena di balik representasi itu ada politik, ada tujuan tertentu yang tersembunyi. Ya. Contohnya kita misalnya, ya pertama kalau Ibu dan Bapak sadar betul membaca koran Tribun Jogja, ya kan? Pertandingan bola, ya kan? Pemain bolanya pakai baju zirah.